lagi di International Dota 2 Championship. Dan untuk game pertama hasilnya 1-0 untuk PSG.LGD atas Evil Genesis. Untuk Anda, e-sport lovers, siap-siap sekarang untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan untuk Anda. Yaitu jangan lupa selfie dengan layar kaca televisi, layarnya Kompas TV tentunya. Follow akun kita @KompasTV, Twitter ataupun Instagram, dan jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan untuk sebutkan salah satu nama dari hero Dota 2 yang ada di depan saya saat ini, yang ada di meja saat ini. Nanti Anda bisa lihat, jadi pantau terus dan jangan lupa foto, ya, foto selfie dan juga mention @KompasTV. Kami juga masih akan melanjutkan, tentunya saat ini lagi break ya. Yes. Kurang lebih berapa menit untuk persiapan game kedua nanti? Biasanya 10 menit, 15 menit. Oke. Gitu. Melon dan juga Bram, bagaimana Anda melihat perjalanan dan juga pertandingan di game pertama tadi? Untuk siapa dulu nih? Untuk EG atau untuk LGD? Keduanya. Untuk keduanya. Kalau dari pick yang dilakukan EG, memang lebih suka EG karena memang dia punya salah satu hero yang bisa mengontrol keadaan mulai dari ekonomi dalam satu tim. Tapi LGD PSG lebih bermain dengan cukup mutlak juga. Mereka berani untuk melakukan inisiasi di awal, di mid game, pemilihan itemnya juga udah pas untuk LGD. Semuanya lebih komplit di LGD. Ya, benar. Dan inisiasi setuju. Ya, setuju banget. Karena di early game LGD udah menguasain permainan. Di mid game pun dia juga menguasai. Mungkin tadi ada sekali blunder ya di mid. Di mid game dia sekali blunder. Jadi itu yang ngebuat Dota berbeda adalah ketika ada satu momen mungkin terpencet kah atau mungkin itu bakal merubah segalanya gitu. Makanya kalau ngelihat dari ekspresi pemain-pemain EG tadi udah kayak datar gitu. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Iya, bisa berakibat fatal. Ini dilakukan tadi oleh salah satu sih bisa dibilang RTC tadi yang melakukan BKB. Mungkin dari pandangan saya juga masih belum tahu nih alasannya apa. Untuk durasi pertandingan, apakah ya ini cukup standar atau justru cukup cepat terjadi? Ini lebih standar ya? Ini standar cukup. 30 menit itu udah standarnya dari Dota. Nah, kemudian untuk nanti game kedua, apakah akan ada perubahan strategi dari EG atau Evil Genesis ini agar mereka tentunya tidak kehilangan poin lagi, dan ini fatal kan kalau misalnya udah kalah mereka akan tidak gugur. Ya, mungkin ada perubahan sih pasti dari tim EG untuk mungkin di sini kan di Dota ini ada ban dan pick. Mungkin dia akan ban hero yang mungkin digunakan tadi oleh dari tim PSG untuk menghentikan taktiknya dari PSG sendiri. Kalau LGD sendiri apakah memainkan pola yang sama seperti game pertama? LGD mungkin di pola yang game yang kedua dia tidak pernah berubah ya. Selama mereka ikuti AI8 ketika di game yang kedua tidak ada perubahan. Justru yang benar-benar merubah semua pola itu adalah game yang ketiga. Di game ketiga itu biasanya setiap tim bakal menggunakan hero-hero yang biasa mereka gunakan. Tapi untuk game kedua ya hanya melakukan ban mungkin yang hero yang dipakai di game yang pertama. Tadi juga saat kita menonton secara langsung tampak keriuhan penonton yang hadir di Rogers Arena di sana. Menurut Anda yang menjadi catatan manakah yang paling pas, yang momen yang menurut Anda menarik? Waktu Rosan Pit itu paling teriak sekali ketika Sumel dan juga RTC harus tumbang di tengah, itu udah teriakan karena itu adalah salah satu dua pemain yang memang diunggulkan dari Evil Genesis. Itu tumbang udah semua orang bersorak. Karena kalau nggak ada mereka berdua itu nggak ada yang memiliki base damage besar. Bram, which one dari pemain LGD yang menonjol di game pertama tadi? Game pertama tadi bahwa Somnus dan FY, karena dia dari awal game sampai akhir game mereka berdua ngelakuin hal-hal penting di game itu. Banyak dan tadi juga kill tampaknya juga banyak dilakukan oleh LGD. Jauh ya dibandingkan. Jauh sekali. Siapakah yang paling menentukan dari untuk kill paling banyak tadi? Lebih ke arah Somnus sih. Dia memang ke inisiator dengan dia punya memang pemilihan item yang lebih ke arah tank, kemudian dia juga bisa melakukan inisiasi. Itu lebih bagus. Kalau untuk Ame sebenarnya posisi yang kedua bahwa Ame hanya tinggal melakukan follow up. Jadi ketika Somnusnya memang berhasil nangkep 2 atau 3, Ame-nya datang nih. Jadi hanya tinggal melakukan finishing lah itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Evil Genesis nanti di game kedua agar tidak gigi lagi nih? Don't pick ulti. Mungkin dia bakal pick hero lain untuk Sumel, mungkin hero inisiasi.
agar Sumel bisa bermain maksimal. Jadi akan ada perubahan hero ya, dan harus mereka merubah hero itu demi. Mungkin, tapi itu kembali ke pihak Evil Genius. Nah, kalau Melon sendiri bisa memprediksi itu? Kalau pilihan hero mereka? Kemungkinan kalau Storm Spirit memang tidak dibuang bisa diambil. Bisa Tapi ya. kalau dari LGD kan LGD udah tahu permainan dari Evil Genius selama berada di lower bracket, dan pastinya LGD udah punya antisipasi yang lebih kuat lagi agar EG memang tidak mendapatkan hero yang biasa mereka pakai. Jadi LGD juga akan menggunakan hero yang sama seperti mereka gunakan di game pertama juga? Mungkin punya Bisa kesempatan, jadi, ya. Dan mereka berdua kan sama-sama tahu hero masing-masing. Hero lawannya pun mereka tahu masing-masing. Kira-kira kalau Anda bisa memprediksi seperti apa perjalanan dari game kedua nanti? Semoga 50 menit. Semoga 50 menit. Karena di game yang kedua tuh agak sakral juga. Kalau LGD bisa menang, dia bakal lolos ke Grand Final. Ya. Dan EG pasti bakal main mati-matian. Bisa terjadi 50 menit kira-kira, Bram? Bisa terjadi. Semua bisa terjadi di game 2 itu sering sekali terjadi. Iya. 50 menit, kemudian semuanya bakal totalitas, tidak bakal ada GG call di early. Kalau memang masih ada kesempatan, ya apapun yang terjadi di Dota. Oke, baik kalau begitu. Oke, kita berbicara soal Dota. Saya terlebih secara pribadi untuk Dota ini lumayan lah ya, tidak menguasai sebetulnya. Lumayan tidak menguasai. Tapi untuk di internasional ini kompetisi internasional yang sudah berlangsung selama 8 tahun. Dan satu-satunya ini belum ada yang bisa mengalahkan karena total hadiahnya itu ratusan juta ya. Total US dollar. It means ratusan miliar rupiah. Sejarahnya perjalanan Dota ini seperti apa sebetulnya di dunia dan di Indonesia sendiri? Kalau di dunia itu memang berawal dari game komputer yang memang dulunya terkenal namanya Warcraft. Kemudian dari sisi Warcraft ini setiap orang tuh bisa menciptakan atau berkarya dengan menggunakan map. Jadi udah dibikin editor sistem, Ya. dia bisa bikin, kamu boleh bikin pepohonan. Jadi kayak kita berkreasi dan muncullah pertama Dota itu ya, Dota ada All Star. 3-4 orang Ya. yang ngebikin. Jadi sang kreatornya ini ada 4. Kemudian begitu banyak perjalanan sampai ada yang mau beli Dota nggak mau. Waktu itu zaman Dota 1 nggak ada yang mau beli Dota. Udah dikasih beberapa investor dan lain-lain, nggak ada yang mau. Karena ini ciptaan komunitas, itu baliknya untuk komunitas sebenarnya. Dan sampai sekarang masih idealis. Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang lebih upgrade grafik sih. Grafisnya udah berbeda dan diganti nama Dota itu karena berpindah tangan. Sang kreator ini memindah tangankan Dota ke Valve. Oke. Tapi berdasarkan data yang saya baca bahwa sejak 2015 ini jumlah pemainnya menurun nih untuk Dota 2 ini. Tapi hadiahnya, total hadiahnya justru malah naik. Naik ya. Siapakah sponsor kuatnya di balik kompetisi ini sebetulnya? Valve sendiri dan komunitas. Dan komunitas Dan dunia. Iya. Bagaimana cara sistemnya berjalan untuk hadiah dan keuangannya ini? Tahun pertama di TI 2011, Valve hanya menyediakan 1,3 atau 1,4. Ya. Di tahun yang kedua 1, sekian, dan di tahun yang ketiga Dolar Amerika? Iya, dolar Amerika. Itu awalnya kecil, itu adalah hadiah yang memang dipersembahkan oleh Valve untuk para peserta. Kemudian muncullah Battle Pass namanya. Itu adalah salah satu akses di mana kita bisa memprediksi, kita bisa bermain, ada fitur-fitur tambahan di Dota. Kalau Dota mungkin kalau dilihat dari pertandingan kan hanya sekedar bermain, Ya. habis itu selesai. Ya. Nah, kalau sudah ada Battle Pass itu ada macam-macam. Bisa dapetin hadiah yang paling mahal, kayak misalkan kita ambil contoh Rosan. Jet Baby Rosan itu 30-50 juta harganya. Wow. Kita juga dapat box. Rupiah ya? Ya, Rupiah. 50 juta rupiah. Kita buka box dapat item yang paling rare, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 7 juta. Dan disitulah orang-orang tuh kadang, misalkan saya pribadi nih beli Battle Pass, kemudian buka kotak nih, dapat yang paling mahal, dijual, bisa aja balik modal. Nah, seperti itu. Dari situlah mungkin dari pihak Valve, karena Valve dari dulu dia juga punya Steam. Steam itu ada marketnya. Ya. Jadi barang-barang yang dari Dota itu bisa dijual di market. Berarti memang pemain dan juga pecinta fans dari Dota ini juga loyal juga ya. Loyal. And royal ya. Lebih ke ngasih duit ke Dota. Ngasih duit ke Dota. Subsidi silang gitu. Subsidi silang. Dari pemain untuk pemain. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di game pertama tadi, dan banyak juga sudah pemain Asia, tapi bagaimanakah potensinya untuk Indonesia atau tim dari Indonesia yang bisa nih untuk berlaga di kompetisi internasional, khususnya Dota? Bram, Kalau potensi sekarang sih punya sih, karena di salah satu player Indonesia, ada 2 player Indonesia itu bermain di tim luar negeri, di tim Malaysia. Dan mereka cukup terkenal, dan di Indonesia sendiri
kebetulan tim saya sendiri, dia termasuk tim paling kuat di Indonesia dan mereka sudah di-invite berbagai macam turni major, minor untuk close qualifiernya turnamen Valve ini. Itu apa tuh? Bisa dijelaskan lagi, close qualifier seperti apa? Apakah memang itu adalah kualifikasi untuk kita masuk ke di internasional atau seperti apa? Iya, itu salah satu cara untuk menuju internasional. Mereka harus ikut turnamen minor dan major untuk mendapatkan poin di turnamen itu untuk dapat terinvite langsung ke turnamen internasional. Untuk liga kita sendiri nasional di Dota khususnya, apakah sudah ada untuk nantinya membentuk tim yang kuat dari Indonesia, mungkin bisa mewakili Indonesia untuk ke tingkat internasionalnya? Sebenarnya kalau tim di Indonesia memang banyak ya, tapi kalau kita ngomongin nanti bakal ada timnas or something itu masih belum ada sama sekali, dan mungkin agak susah ya. Kita ngomongin ranking yang ada di Asia Tenggara itu 1 sampai ranking 10 itu hampir semua Indonesia. Oh iya? Iya, memang Untuk Asia menguasai Tenggara, ya? menguasai ranking tertinggi pasti Indonesia. Dan yang paling pertama itu juga tetap Indonesia. Oke. Terus apa dong tantangannya dari Indonesia dan kesulitannya sampai belum bisa masuk ke di internasional? Mungkin someday ya, yang lebih sulit itu adalah mempersatukan 5 orang. Jangan 5 deh, mungkin 6 ya Bram ya. 6 orang yang dengan ada cadangan. Hampir mirip sama bola. Kadang-kadang kan kalau timnas harus ngumpulin 11 orang. Ya. Kalau di Dota harus ngumpulin 5 sampai 6 orang. Itu ngumpulin yang sulit. Kalau kita ngambil dari ranking, hampir setiap ranking itu sudah memiliki tim masing-masing. Jadi untuk membentuk tim yang kompak dengan karakter yang pas gitu ya, itu yang sulit ya? Ya, itu yang sulit. Hanya Yang itu selalu saja. dicari kuncinya. Alright. Kunci masih belum ada, tapi udah ada pandangan bahwa dengan adanya 2 orang yang diambil sama tim Malaysia itu udah masuk. Maksudnya udah ada pandangan jelas lah. Jadi kayak nyari jodoh lah ya. Jodoh ya. Jodoh. Jadi Dari ya, jodoh dalam jerami nih. ya, jomblo antara jomblo mencari jodoh, ketemulah mereka. Oke, kita akan sebentar lagi akan dimulai untuk game kedua di final lower bracket Dota 2 TI8 ini. Kira-kira seperti apa pertandingannya? Kalau prediksi ini biasanya di kedua ini hidup dan mati, jadi 50 menit kurang lebih akan berlangsung. Kita lihat nanti. Kita akan kembali lagi tetap di Kompas TV. Dan jangan lupa Anda selfie sekarang di depan layar kaca Anda, jawab pertanyaan saya. Dari 5 karakter yang ada di meja saat ini, sebutkan salah satu namanya. Selfie, kemudian mention @KompasTV untuk Instagram ataupun Twitternya. Nah, itu dia tadi. Sudah hafal pasti kalau untuk. Hadiahnya adalah Steam Wallet senilai Rp750.000 untuk 10 pemenang. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV.